Melihat perkembangan infrastruktur hari-hari ini, kita bisa mengatakan infrastruktur bukan lagi semacam tugas pemerintah kepada rakyatnya, menyediakan infrastruktur dasar. Infrastruktur sendiri sudah menjadi bisnis yang berdiri sendiri dan menjadi bisnis yang besar. Karena itulah, kalau infrastruktur dibicarakan tidak hanya sebagai tugas pemerintah, tapi sebagai peluang bisnis, ini yang kita anggap paling tepat. Infrastruktur harus menjadi pilihan bisnis bagi pengusaha Indonesia maupun pengusaha asing yang mau investasi di Indonesia. Jadi tidak lagi kita terus-terusan mempromosikan tambang, mempromosikan perkebunan, tapi sudah saatnya mempromosikan infrastruktur. Nah, pertanyaannya memang, sudahkah perangkat di pemerintah terutama sudah siap untuk menarik minat investasi swasta lebih besar di bidang infrastruktur? Saya pikir tadi kalau lihat pembicaranya, selain Pak Hatif sekarang adalah komut dari IIF, Indonesia Infrastructure Financing. Itu adalah anak perusahaan di Kementerian Keuangan yang fokusnya adalah memberikan financing infrastruktur khususnya untuk private sector. Karena kita ingin private sector itu tertarik masuk infrastruktur dan tidak ragu dengan financingnya. Kalau dia bank biasa, kemungkinan banknya itu akan berpikir dua kali. Karena infrastruktur adalah long term financing, ya, padahal sumber dananya adalah short term. Dan kedua, mungkin dia belum bisa mengukur resiko dari infrastrukturnya. Nah, kita dengan lembaga seperti IIF, atau tadi ada Pak Edwin dari Direktur SMI, itulah dua lembaga yang memang ada di Kementerian Keuangan, bukan hanya sekedar BUMN. Mereka ada di Kementerian Keuangan, meskipun statusnya BUMN, karena mereka berdua adalah fiscal tools. Mereka adalah instrumen kita untuk mendorong swasta lebih banyak masuk ke infrastruktur dengan memberikan akses financing yang lebih mudah dan lebih familiar. Paling tidak risk assessment-nya SMI maupun IMF sudah lebih berani dibandingkan perbankan pada umumnya, karena sumber daya mereka adalah long term, pembiayaannya juga long term, jadi tidak ada mismatch. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi cikal bakal infrastruktur ke depan. Nantinya adalah infrastruktur yang didorong sebagian oleh swasta. Komoditasnya menurut saya tetap harus dijaga, apakah itu batu bara, minerba, dan perkebunan. Tetap output minerba dan perkebunan di Indonesia harus ditingkatkan, ya. Tetap harus ditingkatkan produksinya, tapi bukan untuk orientasi ekspor atau dijual langsung, tetapi untuk menjadi input dari proses produksi selanjutnya. Dan proses produksi selanjutnya itulah yang kita harapkan menjadi andalan kita, akan menjadi booming kita di masa depan. Jadi mudah-mudahan dalam era yang berat kita bisa mengeluarkan nantinya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berorientasi jangka pendek. Jangka pendek tetap perlu, nanti saya elaborasi, tapi juga yang jangka menengah panjang untuk mendorong Indonesia masuk ke era booming berikutnya. Pokoknya semua yang punya batu bara, sawit, tambang itu semua jadi orang kaya, dan kalau orang kaya di Indonesia nggak mungkin sendirian, banyak yang ikut. Apakah yang kerja, apakah aparatnya di daerah maupun di pusat, apakah kontraktornya dan segala macam. Jadi multiplier efeknya kemana-mana. Nah, ketika sumbernya atau drop, harga batu bara 150 jadi 50, atau sawit sekarang malah di bawah harga yang kena biaya keluar, ya otomatis sumber multiplier efeknya nggak ada. Ya, sumbernya nggak ada, ya tidak ada yang bisa menetes ke yang lain. Pastilah konsumsi akan terpengaruh. Kalau kemudian pemerintah mencoba memfokuskan pada anggaran untuk bisa menjaga konsumsi, ya tentunya tidak bisa menggantikan. Kita hanya bisa sekedar menjaga perlambatan dari konsumsi tersebut, tapi tidak bisa seluruh belanja pemerintah menggantikan konsumsi yang hilang karena rezeki komoditas tadi. Ya, jadi ini mohon dipahami. Dan kalau ditanya kenapa fokusnya pada infrastruktur, saya yakin di diskusi tadi sudah ketahuan infrastruktur kita memang sudah way behind. Dan kalau kita bicara ke depan, kita mau ngembangin manufaktur, apakah yang berbasis sumber daya alam, apakah mengembangkan manufaktur yang lain, ekonomi kreatif, tetap aja yang penting adalah infrastruktur. Saya yakin kalau kita di ranking
competitiveness lah, daya saing lah, pasti yang membuat kita rendah salah satunya adalah infrastruktur. Jadi infrastruktur itu is a must. Ya. Nah kemudian yang penting infrastruktur itu kita atur. Mana yang dikerjakan pemerintah, mana yang dikerjakan BUMN, mana yang dikerjakan swasta. Nah saya harapkan memang meskipun kadang-kadang suka debat sama menteri lain, saya juga tidak ingin semua infrastruktur itu tumpukan ke APBN. Karena APBN nggak akan cukup dan masih ada kebutuhan lain di luar infrastruktur dalam APBN. Ya. Jadi yang APBN cukup basic infrastructure, yang state owned enterprise, BUMN silahkan kerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang Perindo bikin pelabuhan, KAI bikin kereta, Angkasa Pura bikin bandara misalkan, ya, Jasa Marga bikin jalan tol.